Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, ulama, para kiai, para habaib, para ustadz dan ustadzah, dan para penebar kebaikan dimanapun berada, jamaah dakwah channel rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian pada hari ini. Contoh dari para pemimpin-pemimpin penyebar agama di Pulau Jawa, seperti Wali Songo, salah satunya yaitu Sunan Kalijaga. Beliau terkenal sebagai seorang wali, orang yang sangat dekat dengan Tuhan, yang berjiwa besar, berpandangan jauh, berpikiran tajam, intelek, serta berasal dari suku Jawa asli. Selayaknya pemimpin-pemimpin yang memimpin baik keagamaan bisa berjiwa seperti Sunan Kalijaga. Tajam berpikirnya, intelek. Nama Kalijaga konon berasal dari rangkaian bahasa Arab Qadi Zaka, yang berarti pelaksana dan membersihkan. Qadi Zaka, yang kemudian menurut lidah dan ejaan menjadi Kalijaga, berarti pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kebersihan atau kesucian. Hadirin rahimakumullah, Sunan Kalijaga bernama asli Raden Mas Sahid, dan kadang-kadang juga dijuluki Syekh Malaya. Ayahnya bernama Raden Sahur Tumenggung Wilatikta, yang menjadi Bupati Tuban. Sedangkan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Daerah operasi dakwah Sunan Kalijaga dalam penyebaran agama tidak terbatas. Bahkan sebagai mubalik, ia berkeliling dari satu daerah ke daerah lain. Karena sistem dakwahnya yang intelek dan aktual, tidak memaksakan kehendak, bisa membaur ke masyarakat level bawah sampai level atas. Maka para bangsawan dan cendekiawan sangat simpatik terhadapnya. Demikian juga lapisan masyarakat awam. Masyarakat awam pun yang belum mengerti hukum, belum mengerti agama, masih suka mabuk-mabukan, masih sering bermaksiat, namun Sunan Kalijaga bisa merangkulnya. Tidak lalu dibilang itu haram, itu bid'ah, kamu kafir. Tidak seperti itu. Dalam melaksanakan pemerintahan Kesultanan Demak Bintoro, Raden Fatah sangat menghargai berbagai nasihat dan petunjuk Sunan Kalijaga. Dalam pemerintahan Demak, di samping sebagai ulama dan juru dakwah, Sunan Kalijaga juga penasihat Kesultanan Demak Bintoro. Ketika para wali memutuskan untuk mempergunakan pendekatan kultural terhadap masyarakat,
termasuk diantaranya pemanfaatan wayang dan gamelan sebagai media dakwah. Maka orang yang paling berjasa dalam ini adalah Sunan Kalijaga. Atas jasa-jasanya, Raden Fathah sebagai penguasa Kesultanan Demak Bintoro menghadiahkan sebidang tanah di sebelah tenggara Demak sebagai desa Pardikan atau bebas pajak yang diperuntukkan bagi ahli waris dan keturunan Sunan Kalijaga. Hadirin rahimakumullah, Sunan Kalijaga juga sangat berjasa dalam perkembangan wayang purwa atau wayang kulit yang bercorak Islami seperti sekarang ini. Ia mengarang aneka cerita wayang yang bernafaskan Islam, terutama mengenai etika. Kecintaan masyarakat terhadap wayang digunakan sebagai sarana untuk menarik mereka untuk masuk Islam. Jasa Sunan Kalijaga terhadap kesenian bukan hanya terlihat pada wayang dan gamelan, tetapi juga dalam seni rupa, seni ukir, seni busana, seni pahat, kesustraan. Banyak corak batik yang oleh Sunan Kalijaga diberi motif burung. Burung dalam bahasa Kawi disebut kukula. Kata tersebut ditulis dalam bahasa Arab menjadi ku dan kila, yang berarti peliharalah ucapanmu dengan sebaik-baiknya. Dan menjadi salah satu ajaran etik Sunan Kalijaga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jadi patut kita ikuti cara berdakwah Sunan Kalijaga, cara untuk menyebarkan ajaran agama dengan mengikuti budaya yang ada, menunggangi budaya yang ada, tidak lantas kita katakan itu musyrik atau bid'ah. Begitu juga patut diikuti oleh para pemimpin-pemimpin yang akan memimpin Indonesia yang akan datang. Beliau juga rajin dalam berpuasa, juga menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Jadi mengosongkan diri dari sikap ketergantungan terhadap kelezatan hidup duniawi. Jadi tidak lantas ketika memimpin, jadikan pemimpin, beliau memanfaatkan kepemimpinannya untuk berfoyaria, menikmati kelezatan hidup di dunia. Hal ini akan dapat dicapai dengan jalan menjauhkan diri dari kemaksiatan dalam segala bentuknya dan berusaha menundukkan dorongan hawa nafsu. Jadi menurut kaum sufi, ulama-ulama yang sangat dekat dengan Tuhan, kemaksiatan itu pada dasarnya dapat dibagi dua, yaitu maksiat lahir dan maksiat batin. Jadi kalau maksiat lahir ya kita mencaci maki calon pemimpin yang mungkin tidak kita sepakati, mengolok-olok, memfitnah, itu kemaksiatan yang lahir. Jadi maksiat lahir yaitu segala perilaku yang tercela yang dikerjakan oleh anggota lahir kita, seperti tangan kita, mulut kita, mata kita, dan sebagainya. Jadi para pemimpin kita juga harus berusaha tidak lantas ngomong seenaknya sehingga pengikutnya sangat brutal mengikuti. Harus berpuasa mulutnya dari kata-kata yang menyebabkan panasnya orang yang tidak sepakat. Jadi maksiat batin yaitu segala perilaku yang tercela
yang diperbuat oleh anggota batin, yaitu hati. Menurut Al-Imamul Ghazali menyebut sifat-sifat batin yaitu yang tercela dengan sifat-sifat muhlikat atau kerusakan, yaitu segala tingkah laku manusia yang dapat membawanya kepada kebinasaan. Istilah ini juga disebut sebagai suatu kehinaan, razilah. Karena itu menamakan marah dengan razilah al-ghadab, kehinaan marah. Dengki dengan razilah al-hasad atau kehinaan dengki dan lain sebagainya. Jadi sebagai penguasa harus kita jauhi. Tidak mudah marah, tidak mudah dengki. Karena sebagai pemimpin adalah cermin bagi pengikutnya. Kalau pemimpinnya mudah marah, teriak-teriak dengan keras, sehingga pengikutnya pun akan brutal seperti itu. Dalam tasawuf akhlaki, pembicaraan tentang sikap atau kelakuan yang tercela lebih didahulukan daripada pembicaraan tentang sikap atau kelakuan yang terpuji, karena hal ini termasuk usaha takhliyah atau pengosongan diri dari sifat-sifat tercela tersebut. Jadi sambil mengisinya tahliyah dengan sifat-sifat yang terpuji. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, oleh para ulama sufi yang berusaha untuk menjernihkan hatinya, membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela, sangat dipandang penting karena sifat-sifat itu merupakan najis maknawi atau najasah maknawiyah. Adanya najis itu pada diri seseorang tidak memungkinkan orang tersebut untuk dekat dengan Tuhan. Jadi kalau orang mempunyai penyakit lahiriah maupun batiniah, itu tidak akan bisa dekat dengan Tuhan. Pemarah, dengki, hasud, namimah, adu domba, memfitnah. Jadi orang-orang yang mempunyai penyakit-penyakit hati itu, sifat-sifat seperti itu tidak akan bisa dekat dengan nur ketuhanan. Jadi adanya najis itu pada diri seseorang tidak mungkin orang tersebut untuk dekat dengan Tuhan. Sebagaimana kalau ia mempunyai najis zati atau najasah suriyah yang tidak memungkinkannya untuk mendekati atau melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena Tuhan yang maha suci tak dapat didekati oleh orang-orang yang tidak suci. Jadi kalau menjadi pemimpin, mudah-mudahan pemimpin kita nanti di 2024 bisa mempunyai sifat-sifat yang bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak pendendam, tidak pemarah, tidak memberikan fitnah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam hal menanamkan rasa benci kepada kehidupan duniawi serta mematikan hawa nafsu, kaum sufi berbeda pendapat. Sekelompok ulama yang suka membersihkan hati, yang moderat, berpendapat bahwa rasa kebencian terhadap kehidupan manusiawi atau duniawi cukup sekedar jangan sampai lupa pada tujuan hidupnya, dan tidak perlu meninggalkannya sama sekali. Artinya ya manusiawi kalau marah ya sekedar marah. Demikian pula dengan pematian hawa nafsu itu, cukup dengan sekedar menguasainya melalui pengaturan disiplin kehidupan. Jadi golongan ini tetap memanfaatkan hal-hal yang bersifat duniawi, sekedar untuk memenuhi kebutuhannya, dengan mengatur dan mengontrol dorongan hawa nafsunya, yang dapat mengganggu stabilitas akal dan perasaannya. Jadi kalau orang-orang sufi memang berusaha untuk nafsunya tidak dikedepankan.
di dalam hidupnya tidak dikuasai oleh nafsunya, dengan pola hidup serasi dan seimbang. Jadi para ulama sufi, kelompok ini merasa menemukan kebebasan untuk menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai inti dari untuk menempatkan segala kecintaannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kesibukannya terarah pada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu ada pula kelompok sufi yang berkeyakinan bahwa kehidupan duniawi benar-benar sebagai ancaman atau racun pembunuh. Kelangsungan cita-cita sufi. Dunia adalah penghalang perjalanan, karena itu nafsu untuk mencintai dunia haruslah dimatikan. Tidak berambisi untuk menjadi pemimpin, tidak berambisi untuk menjadi orang yang nomor satu, tidak berambisi agar dikenal oleh seluruh dunia. Dari diri manusia agar ia bebas berjalan menuju tujuan, yaitu mencapai kenikmatan spiritual yang hakiki. Bagi mereka untuk memperoleh keridhaan Tuhan tidak sama dengan kenikmatan material. Kalau orang-orang yang membersihkan hatinya, kenikmatan yang paling nikmat menurutnya yaitu bisa berdialog dengan Tuhannya sepanjang masa, tidak disibukkan dengan hirup pikuknya dalam dunia. Pengingkaran pada ego dengan meresapkan diri pada kemampuan Tuhan adalah perbuatan yang utama. Dengan demikian nilai moral itu betul-betul agamis, karena tiap-tiap tindakan disejajarkan dengan ibadah yang lahir dari motivasi eskatologi atau mengenai hal-hal terakhir seperti kematian, hari kiamat, dan kebangkitan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itulah dari sifat-sifat waliullah, orang-orang yang dekat dengan Allah, dalam menyebarkan ajaran syariatnya juga sangat bisa diterima di kalangan elit maupun di kalangan bawah. Tidak memberangus budaya-budaya yang sudah jalan. Mudah-mudahan pemimpin kita nanti bisa mempunyai sikap seperti para aulia illah yang lebih dahulu di dalam menjadi pemimpin sekaligus menjadi dai penyebar dakwah agama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.